Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat podcast, kita ketemu lagi di channel PWI Karawang TV. Semua bisa dibahas, semua bisa dianalisa, semua bisa disimpulkan hanya di belakang meja. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja. Sahabat podcast, seperti biasa saya Dodo Rihanto akan memandu acara ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Bupati, Pak PJS Bupati, Pak Tepi Wawan Darmawan. Sebelumnya beliau adalah Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Beliau juga sempat menjabat sebagai sekretaris KPU Provinsi juga. Jadi beliau dalam hal penyelenggaraan pemilu bukan hal yang asing. Baiklah Pak, silakan untuk memperkenalkan diri untuk sepatah dua kata. Kapan Bapak mulai membawa misi apa Bapak datang ke Karawang dan membawa tugas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast PWI ya. Saya sapa begitu. Alhamdulillah hari ini saya punya kebahagiaan tersendiri bisa hadir di tengah-tengah para anggota PWI di Karawang. Saya memperkenalkan diri saya Tepi Wawan Darmawan yang saat ini memang mendapatkan penugasan, bahasa resminya penunjukan untuk menjadi penjabat sementara Bupati. Jangan lupa ya, karena ada 3 karakter nanti. Hari-hari kita biasa menyebut ada Pak Bupati, kalau pers menyebutnya definitif biasanya. Ada penjabat Bupati dan ada penjabat sementara Bupati. Nah, penjabat sementara Bupati adalah terjadi karena adanya bupati yang mencalonkan di daerah sendiri dalam pemilihan kepala daerah. Jadi di Karawang kita ketahui bersama Pak Bupati Pak Haji Ayub Saipullah SE mencalonkan diri kembali untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Nah, ketentuan menyatakan bahwa beliau harus cuti di luar tanggungan negara. Nah, itu bahasa undang-undangnya. Nah, cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Nah, untuk mengisi kekosongan, maka pemerintah mengatur dalam pengaturannya menunjuklah seorang pejabat sementara. Artinya tugas saya di sini adalah menjadi pejabat sementara dalam masa kampanye. Nah, kita lihat di norma kampanye yang ada di KPU itu terjadi tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November. Jadi Bapak jadi Bupati Karawang ini 60 hari kira-kira lah, 60 hari kalender kira-kira begitu. Kesan pertama Bapak datang ke Karawang gimana tuh Pak? Nah, iya. Tidak terlalu asing saya dengan Karawang. Saya punya adik ipar orang Karawang. Oh, gitu. Ya. Gimana tuh, Pak? Jadi tahun 98 saya nganter adik saya. Saya cuma punya adik satu-satunya. Saya orang Sukabumi. Dan mendapatkan jodoh orang Karawang. Alhamdulillah sampai sekarang putra punya 3 dan seterusnya. Bahkan terakhir saya punya besan, saya bisa sebut begitu dengan orang Karawang. Di tahun 2008. Karena ponakan saya yang sehari-hari bareng saya di rumah nemenin anak saya itu perempuan semua. Jadi anak laki-laki yang gede itu, anak uanya, anak-anak itu bersama saya. Ternyata juga dapat jodoh orang Karawang. Jadi kalau udah mati jadi jadi kalau disebut apakah seberapa kenal ya seperti itulah kira-kira ya yang dapat. istilahnya Pak kalau udah minum cai Citarum betah. Hanya memang urusan cuaca ini yang masih karena sudah terlalu lama di Bandung yang relatif dingin. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Pak, Bapak kan selain mengurus soal pemerintahan apa kan di sini yang ditekankan di sini adalah netralitas ASN di mana ketika ASN itu kan istimewa. Mereka punya hak pilih. Iya. Tapi tidak boleh terlibat langsung
untuk Praktis, ya. mengikuti politik praktis. Nah itu bagaimana sih Pak aturannya bagaimana Oke. dan bagaimana cara Bapak menyikapi hal ini? Baik. Betul, jadi dalam penugasan itu selalu melaksanakan keberlangsungan pemerintahan, istilahnya kalau bahasa hari-hari kita sebut kekosongan, maka ya seperti apa bentuknya ya seperti misalkan ada agenda penandatanganan perda, ya saya diberi kewenangan untuk menandatangani agenda itu, untuk dan seterusnya termasuk dalam peristiwa pemerintahan sehari-hari. Nah, yang eksplisit memang disebutkan diantaranya adalah bahasa normanya kira-kira menjaga netralitas ASN. Nah, inilah yang menjadi hal yang memang bisa dimaklumkan dari konstruksi bagaimana pengaturan undang-undang ini. Netralitas ASN betul kan dalam keadaan yang situasi pada saat yang sama kita wajib menggunakan hak pilih sebagai bentuk partisipasi pemilih. Jadi berbeda dengan TNI dan Polri yang tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, apa yang dimaksud saya sudah coba mengingatkan kembali sesungguhnya lebih di dalam konteks fungsi ASN itu di konstruksi pelayanan publik yang harus netral gitu. Jadi ekstrim netral pertama kalau seorang ASN menjadi anggota partai politik dia harus berhenti gitu. Jadi pengurus itu dia harus berhenti. Nah dalam konstruksi pilkada maka dia memang dalam memposisikan diri tidak berpihak. Kira-kira begitu ya, itu bahasa normanya, tidak berpihak kepada calon manapun, artinya dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanannya, saya nih sebagai PJS, Pak Kadis misalkan, tetap harus memperlakukan sama. Tidak melihat apakah ini terkait dengan dukungan terhadap yang lain dan sebagainya. Nah, yang kedua, bentuk teknisnya itu adalah kita menggunakan hak pilih, tetapi tidak mengajak serta di depan publik terhadap pilihan kita. Kalau keluarga, pembacaan publik kan di luar lingkungan, oke ya. Tetapi begitu, ya. Jadi definisi teknisnya yang saya pahami, begitu keluar dalam lingkungan rumah, maka itu sudah kita baca publik. Jadi kalau di rumah ngobrol-ngobrol biasa. Oh iya, dan hari ini saya kira sudah sangat dewasa kita ya. Untuk bahkan mungkin anak dan bapaknya atau sama istri bisa berbeda pilihan dalam cara pandang. Tetapi itu bagian yang saya kira bagian dari proses pendidikan politik yang terjadi di kita. Dan dari pengalaman yang sudah terjadi, ini kan bukan kali pertama ya, kita melaksanakan pemilu yang jadi pilihan kita, bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara dalam bentuk pemilihan langsung. Ingat ya, kita kan pernah timbul di Undang-Undang 115 yang dikembalikan ke DPRD karena pada masa lalu kan begitu. Lalu kan habis-habisan semua aktivis kan keberatan sehingga akhirnya dibatalkan dengan Perpu dan kembali ke konstruksi pemilihan itu. Sekira ini sudah pilihan politik yang kita juga bisa merasakan menikmati bersama. Nah kami yang di ASN termasuk saya yang memang juga sudah berada dalam mekanisme perubahan itu berusaha bagaimana menunjukkannya. Nah, hari ini seluruhnya sesungguhnya sudah norma-norma betul termasuk dalam perilaku. Saya mengharuskan diri dan juga mengharuskan kepada seluruh anggota kita untuk tidak menunjukkan gimmick misalnya, gimmick sekalipun atau kostum ya yang menyerupai. Jadi jangankan terang benderang berada menyatakan diri dalam pilihan. Gitu. Jangankan begitu. Apalagi sampai nunjukin nomor. Ya, artinya terang benderang lah. Wah, saya berfoto dengan calon lalu itu sudah seluruh hal itu pasti sudah hal yang harus kita hindari. Meskipun nanti pasti kita akan bertemu dengan bagaimana kita mendefinisikan kampanye. Nah, ini kan sudah wilayah material ya. Yang disebut kampanye itu seperti apa, adakah ajakan dan seterusnya. Tetapi bagi ASN, kita berada di belakang betul, tidak sampai ke situ, sehingga segala tindakan yang menurut hemat kita bisa diinterpretasi, ya gitu ya, bisa diduga, maka wajib kita untuk menghindarinya. Contoh sederhana lah, saya tidak ragu mengingatkan ke teman-teman termasuk saya pribadi ketika kebetulan dalam satu momen kemarin itu hampir terjadi, saya difasilitasi punya kontrakan pas jalan pagi minggu kan biasa tuh ya anak-anak saya ajak main ke sini juga.
di depan halamannya sedang ada aktivitas, maka saya sampaikan kepada Sutoban, segera kita menghindari begitu. Ya tadinya mau jalan, ya terpaksa dong saya panggil, Kang, jemput saya. Karena ada di sekitar, padahal kita yakin jaraknya saja masih cukup sebetulnya. Nah itu yang moralnya. Tapi filosofinya adalah bahwa itu memang meneguhkan posisi ASN itu adalah pelayanan publik bagi seluruhnya, tidak bagi pihak manapun. Mungkin ini kan setiap perhelatan politik gitu kan Pak ya. ASN itu selalu disorot. Kaitannya dengan keterlibatan kekhawatiran akan ikut bahasa pemilu kemarin mungkin cawe-cawe atau apa gitu ya. Cawe-cawe itu pasti saja, dan hari ini pun salah satu di antara indeks kerawanan pemilu itu selain daripada money politik ada netralitas ASN. Nah, mungkin menurut pandangan Bapak untuk ke depannya misalkan supaya dalam tanda petik ASN ini tidak selalu dicurigai setiap kali momen-momen politik, perlu nggak sih aturan terkait dengan ASN ini, terkait dengan hak politik disamakan seperti TNI atau Polri gitu kan ya. Jadi hak politiknya untuk mencitunya misalkan tidak bisa digunakan ataupun dicabut ya, untuk ASN mah pelayanan publik aja toh seperti itu. Nah, menurut pandangan Bapak gimana tuh Pak? Saya kira lama ya diskusi seperti ini juga pernah kita alami, dan yang terakhir yang kemudian juga saya pernah berpikir ya secara personal begitu dalam lingkungan penugasan khususnya di KPU pada saat itu adalah ya karena langsung kan berhubungan dengan pemaknaan nilai demokratisasi katanya. Civil society kita terganggu. Toh PNS makhluk sipil kira-kira gitu. Konon katanya kan di negara yang lain tentara pun menggunakan hak pilihnya, dan itulah yang selalu jadi ukuran sempurna saya kira. Nah, jadi dalam posisi itu ya akhirnya diskusi ini kita terhenti, dan saya sendiri merasa bahwa dengan pengalaman yang sudah terjadi di masing-masing kita, para pegawai, para ASN sendiri bisa melihat seperti apa sebetulnya pada saat para kontestan itu mengajak, mengiming-imingi, kan itu semua punya pengalaman pribadi masing-masing, dan kita yakin bahwa kita bekerja dengan baik, maka itulah nilai prestasi yang akan kita dapatkan. Perlu ditekankan Pak, di Kerawang itu kan beda nih. Calon ini satu petahana, satu sekda. Yang dua-duanya sebelumnya tentunya bersentuhan langsung dengan para ASN. Betul. Nah, tentunya tugas Bapak untuk menetralkan mereka itu akan sangat berat. Nah, kiat-kiatnya gimana Pak? Nah, saya ikut yang sesungguhnya sudah jadi standarnya. Yang pertama, paling kurang saya pastikan dulu semangat integritasnya. Sehingga kita sudah melakukan kemarin terakhir kita lakukan lebih seremoni adanya penandatangan fakta integritas. Paling kurang itu dulu lah. Itu kan jaga moral terakhir dulu ya. Selain secara intensif juga kita sosialisasikan terus, termasuk tidak ragu juga kita mulai masuk pada, karena derajat pemahaman pasti beragam ya. Untuk yang masih muda mungkin ada risiko hukumnya loh, ada risiko dari akibat ketidaknetralan itu, dan di undang-undang ada sanksi berat dari mulai teguran sampai pemerintahan pun ada. Jadi dan itu sudah terjadi secara nasional. Itu yang saya coba pelajari kembali. Jadi mengingatkan itu pertama dengan fakta integritas tadi kita coba sosialisasikan, dan yang terutama saling kontrol dalam konteks lingkungan sendiri. Jadi terhadap para kadis jangan ragu-ragu menegur, mengingatkan, kayak begitu ya. Termasuk ya kita saling berintrospeksi kalau memang menurut sifatnya akan mungkin bisa diduga mengganggu adanya pandangan netralitas. Karena kita yakin ini sesuatu yang harus ajak gitu. Kita ingin niat luhur, cita-cita luhur adanya demokratisasi melalui pemilihan kepala daerah kan sesuatu yang harus kita jaga bersama. Mungkin itu ya. Oke, sahabat podcast, kita cut dulu sampai di sini. Saya menunggu sesuatu yang lewat atau iklan yang lewat. Kita break dulu. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja.
Oke Sobat Podcast, kita kembali ke PWI Karawang TV di belakang meja. Kita lanjutkan bincang-bincang kita masih dengan Pak PJS Bupati, Pak Tepi. Pak, selain netralitas ASN yang dituntut di sini, di Karawang itu kan banyaklah kepala-kepala desa, apa itu juga kan termasuk yang ditekankan untuk netral. Sementara di beberapa desa ada yang terang-terangan sudah deklarasi lah untuk mendukung salah satu calon. Nah, gimana Pak untuk menyikapi? Baik, betul. Dan juga untuk para pemirsa nih di PWI Karawang TV ya. Ya, PWI Karawang TV. Bahwa memaknakan ASN dalam undang-undang kita, pengaturan kita itu diperluas dalam konteks penyelenggaraan negara. Jadi kepala desa itu jelas adalah bagian dari penyelenggara negara, mereka pun kena norma tersebut. Jadi termasuk aparatnya. Oke. Dan bahkan di kita pun tidak semua yang disebut ASN itu kan sekarang ada yang pegawai negeri itu dalam pengertian PNS dan P3K, termasuk juga yang bekerja di lingkungan gitu. Jadi ini mengikat untuk seluruh itu karena memang pada aslinya tadi fungsi utamanya adalah konteks pelayanan publik gitu. Sehingga tentu saya termasuk yang juga menyerukan, insya Allah secara teknis melalui para camat dan jajaran kita di bawah, di seluruh satuan-satuan kita terdepan di masyarakat yang belum saya lakukan secara langsung dengan kepala desa untuk dia mengingatkan posisi itu. Gitu. Karena memang dalam konteks netralitas, nah lebih spesialnya lagi dalam pelaksanaan unsur-unsur kampanye terpenuhi adalah di momen saat ini. Mungkin akan berbeda cara kita pandangnya pada saat terjadi jauh-jauh hari sebelum tahapan, gitu ya. Kalau momen sekarang itu sudah pasti karena ada di dalam masa campaign, sudah jelas. Jadi bukan ingin mengexcuse yang lalu ya, tetapi pada dasarnya secara normanya begitu. Jadi masuklah unsurnya ketika jelas terjadi pada saat sekarang. Nah mudah-mudahan semua juga bisa langsung menyusulkan itu. Dan sama, seluruhnya ada normanya. Sehingga bagi saya melalui kesempatan ini, kita sudah punya lembaga yang saya kira juga produk asli dari adanya reformasi. Selain KPU penyelenggaranya adalah lahir juga Bawaslu gitu ya. Nah, mari kita gunakan, kita sampaikan kalau terjadi ada tanda-tanda gejala seperti itu, biar Bawaslu yang menilai nanti terhadap itu. Jadi posisi saya, siapapun punya legal standing, punya hak untuk bisa menyampaikan laporan. Tentu tidak mungkin boleh ngarang gitu ya. Kalau ngarang kan ada risikonya sendiri ya, memberikan berita bohong dan seterusnya. Tetapi kanal terakhir yang sama-sama nanti kita akan ikuti adalah bagaimana Bawaslu menilai setiap peristiwa tersebut. Pak, sebelum ditangani Bawaslu ini kepada kepala desa itu, Bapak kan mungkin ada kewajiban ya untuk mengingatkan mereka. Ya. Bagaimana Pak cara mengingatkan? Ya, itu mereka? tadi, Apakah yang melalui rapat khusus atau apa? Betul. Disisipkan di Minggon atau di podcast ini? Ya, jadi yang sudah dilakukan pertama kita dengan media yang kita punya. Nah, saya punya Diskon Info nih, Pak Kadis, kita sosialisasikan terus, mengingatkan terus terhadap itu. Yang sudah langsung saya lakukan melalui rapat dinas, kita pakai media perantaranya ada pimpinan wilayah di sana, ada camat, ada juga di satuan puskesmas. Terakhir tadi juga saya ketemu, kita sampaikan langsung, beberapa juga dalam momen yang terpisah walaupun tidak secara khusus kita ingatkan kembali. Jadi paling kurang kita mengedukasi kembali lah. Saya menyebutnya sebenarnya lebih ke mengingatkan lah, karena ini kan bukan hal yang baru. Kita ingatkan kembali. Nah mudah-mudahan dalam proses 1 minggu ini sosialisasi atau upaya edukasi ini bisa sampai dan kita bisa lihat nanti seperti apa bentuknya. Nah secara khusus tadi saya juga dengan Pak Inspektur sudah mengingatkan Pak Inspektur ada hal khusus dari di samping membahas hal rutin di kantor, juga untuk coba lihat bagaimana kanalnya kalau memang itu terjadi. Tetapi sekali lagi kalau dalam konteks pemilu kan yang menilai materialnya nanti tetap di Bawaslu. Dan dalam posisi itu tuh strike banget. Saya tidak bisa komentar lagi kalau Bawaslu sudah memberikan rekomendasi sesuatu.
Misalkan apakah ditindaklanjuti dalam proses lebih lanjut tentang adanya pelanggaran kode etika, pelanggaran disiplin kah? Itu bisa kita pilah-pilah dari setiap aktivitas. Kadang-kadang gini Pak, kalau untuk kepala desa ini, mereka ini kan masih produk demokrasi juga gitu Pak. Pemilihan beda dengan lurah kan gitu ya. Kalau lurah ditunjuk Jelas, langsung gitu kan. Oh saya ini kan dia yang dipilih masyarakat. Kenapa ketika ada kontestasi pemilu ini Malah dibatasi kan gitu. Padahal mungkin sama dengan yang lain aja cuti atau apa misalkan pas kampanye gitu kan seperti itu Pak. Nah mungkin kalau menurut tanggapan Bapak untuk ke depan untuk peraturan terkait khusus dengan kepala desa ini, apakah bisa berubah misalkan mendapatkan hak politik atau lebih baiknya tetap seperti ini? Hari ini boleh yang disebut dengan cuti untuk kampanye. Catatannya cuti kan? Iya, harus berhenti. Hari ini sudah ada norma itu. Jadi dari dulu juga sudah dimungkinkan. Kalau ya termasuk kalau dia ingin menjadi tim campaigns. Tapi termasuk kategori yang tadi gitu. Nah, saya melihat karena lebih keseluruhannya kan dari undang-undang pemerintahan daerah begitu. Itu kan dimaknai seluruh dari aparat penyelenggara daerah, dan terakhir kita sepakat ada yang disebut desa tetap dilembagakan begitu, adalah bagian dari pelayanan publik. Sehingga saya kira yang memang masih lebih tepat saat ini dengan pola seperti itu. Karena desa kan membawakan banyak warga, dan biarlah yang banyak warga ini yang terjadi berbagai pilihan. Ketika kemudian dia tidak imparsial gitu ya, bahasa persnya nih tidak imparsial kan pasti merugikan warga sekitarnya. Jadi yang paling profesional memang menurut saya tepat adanya tetap di dalam posisi untuk tetap netral begitu. Walaupun memang ada catatan ada kelonggaran boleh kampanye atau cuti. Di antara yang saat ini masih ada, seingat saya masih itu, saya pihak pastikan. Jadi menjadi tim itu bisa, tapi dia jadi bebas tugasnya dan pasti dia tidak diambil lah kira-kira begitu. Iya, sama. Kalau Pak Bupati wajib oleh undang-undang, jadi tidak tawar-menawar, pokoknya harus cuti di luar tanggungan negara gitu. Oke sahabat podcast, kita cut dulu sampai di sini, sampai iklan yang lewat ini. Kita nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja. Oke sahabat podcast PWI Karawang TV, kita ketemu di belakang meja masih bersama Pak PJS Bupati Karawang, Pak Tepi Wawan Darmawan. Pak, dari tadi kan kita bicara soal aturan tentang netralitas ASN dan kepala desa. Nah, ketika terjadi pelanggaran selain diproses di Bawaslu, apakah ada sanksi-sanksi dari atasan langsung seperti Bupati, Gubernur atau Kemendagri? Ada nggak Pak itu? Iya, ada. Kita pisahkan antara terjadinya yang disebut norma seperti apa pelanggaran dengan kan selalu terpisah dengan siapa yang menyatakan bahwa benar norma itu sudah dilanggar. Nah, jadi ya ibarat gini lah, kita tahu semua bahwa pencuri itu perbuatan jahat, tapi kan tidak semua orang bisa memenjarakan, menangkapnya. Polisi pun tertentu, kira-kira begitu ya. Analoginya. Hal yang sama juga dalam pelaksanaan tahapan ini, sehingga yang menilai secara material tadi, apakah benar sudah terjadi pelanggaran bagi seorang ASN ataupun aparat desa dalam penegakan netralitas kampanye, yaitu ada di wilayah Bawaslu. Nah, ketika dinyatakan, kira-kira begitu ya, muncul yang disebut dengan namanya, seingat saya mudah-mudahan masih sama, rekomendasi Bawaslu. Ditujukan pasti kepada pejabat pembina kepegawaian, posisinya ada di PJS. Nah, lalu atas tindakannya itu kita bisa lihat derajat kesalahannya seperti apa. Itu tadi rentangnya sudah diatur betul di Undang-Undang ASN, dari mulai teguran yang paling ringan itu, teguran lisan, sampai bahkan tingkat pemberhentian pada saat dianggap benar masuk ke dalam nilainya. Tetapi terhadap peristiwanya, sehingga itulah tadi saya
untuk juga membantu kita semua bisa melaksanakan tugas dengan masing-masing. Kalau ada tanda seperti itu ya laporkan. Gitu. Terakhir saya ketemu dengan Bawaslu belum banyak laporannya. Jadi tidak bisa ujug-ujug ada sangkaan seperti itu dikabarkan kepada saya dengan segera melakukan tindakan tertentu, tidak begitu, karena yang menilainya ya gitulah. Ada yang berwenang lah, berwenangnya dalam ini Bawaslu gitu ya. Pak, pemberhentian di sini pemberhentian sebagai ASN atau sebagai pemberhentian dari jabatan tertentu? Kalau saya melihat dari ini, saya bawa referensinya dari yang ASN sampai pemberhentian pun sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi dalam derajat tertentu seperti apa tingkat aktivitasnya masuk ke lingkungan kita di Komisi Etik ASN dan termasuk juga norma, itu sampai pemberhentian pun sudah. Jadi secara nasional ya pernah terjadi. Tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat. Oh iya, termasuk tadi. Jadi memaknai tidak dengan hormat kan artinya hilang hak dia sebagai PNS. Terima kasih ini kepada rekan-rekan PWI yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat berjumpa di sini, dan juga kepada seluruhnya yang ikut memperhatikan. Tentu pertama saya harap dukungan semuanya, kita sama-sama punya tanggung jawab tugas untuk bisa menyelesaikan agenda pemilihan kepala daerah yang tahun ini, tahun pertama dilakukan secara serentak, secara nasional. Dan ini sebuah sejarah baru mungkin di dalam alam demokrasi dunia sekalipun, karena dilakukan di seluruh daerah, di kita di atas 530-an dan di seluruh provinsi. Sehingga kita menjadi bagian yang harusnya menjadi bagian dari sukses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Nah kemudian pada saat yang pertama tentu salah satu ukuran sukses yang secara nyata dan itu di ukuran internasional adalah saya menghimbau, mengajak serta kepada seluruh warga Karawang yang sudah punya hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, dengan sebaik-baiknya, menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk yang sering kita sebut misalkan dengan money politik, teriming-iming, tergiur, atau mungkin juga terancam begitu untuk bisa memilih sesuatu. Kita sama-sama dengan gembira karena ini pilihan politik yang sudah ditegaskan oleh negara kita. Cara kita berdemokrasi diwujudkan antara lain dengan memilih kepala daerah, bupati dan wakil bupati secara langsung. Kemudian khusus kepada rekan-rekan penyelenggara, saya dahulukan dan KPU ataupun Bawaslu untuk juga sama-sama dalam upaya ini menunjukkan integritasnya, profesionalismenya agar melaksanakan sesuai dengan norma dan ketentuan. Dan terakhir sesuai ajakan tema hari ini bagi teman-teman ASN, saya perluas seluruh penyelenggara negara dan pemerintahan. Mari kita berbangga diri bahwa profesionalisme itu, sikap integritas kita itu adalah kehormatan yang harus kita junjung. Sehingga mari kita mencegah, menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mencederai nilai demokrasi dengan bersikap tidak netral. Netral bagian dari kehormatan dan kebanggaan kita. Sukses untuk Karawang. Terima kasih. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja.